Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang refleksi kami untuk Indonesia yang lebih kuat. Sebelum masuk ke topik, perkenalkan nama aku Permata Intan Maharani. Aku Evi Mutiara Marpaung. Aku Christine T. Purba. Aku Habib Saifuddin. Aku Dian Arga Perdana. 3. Setelah berpuluh-puluhan tahun, Indonesia dijajah dan dianggap lemah oleh penjajah. Namun siapa sangka? Wow, siapa sangka? Sekarang Indonesia mampu mengirim kontingen Garuda ke negara yang sedang berperang, seperti Mesir, Vietnam, dan Kongo. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia kuat di segi militer. Dan ini juga membuktikan bahwa Indonesia berada di posisi pertama untuk negara terkuat di Asia Tenggara. Namun menurut KJHOS, kekuatan negara tidak dinilai dari kapasitas atau power militer saja, melainkan dari kapasitas untuk mendapat dukungan dari loyalitas warga negaranya, untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, untuk menyediakan pelayanan bagi rakyat, untuk mempertahankan kedaulatan, untuk monopoli atas penggunaan kekuatan bersenjata dalam batasan wilayah tertentu, dan beroperasi dalam konteks masyarakat politik. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kuat? Menurut saya, Indonesia menjadi negara kuat didukung oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah luasnya wilayah. Dan ini terbukti dari dijulukinya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 16.771 kepulauan yang membentang dari garis khatulistiwa hingga garis ekuator. Dan ini menjadikannya modal utama Indonesia untuk berkancah di dunia. Faktor yang kedua didukung oleh Indonesia yang mempunyai letak geografi yang sangat strategis, yang diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra, yang menjadikan sebuah model yang tak bisa dianggap enteng. Dengan letak geografis yang strategis ini, Indonesia adalah negara yang paling mudah menyerap apapun yang datang dari luar. Karena bentuk negaranya kepulauan yang mempunyai sedemikian banyak pintu gerbang dan masuk ke Indonesia mudah melalui jalur laut. Ini kemungkinan Indonesia menjadi negara transit bagi barang-barang komoditi yang menghubungkan ke Asia. Faktor yang ketiga adalah faktor ideologi, yaitu ideologi yang bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang dimana ini Pancasila itu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat ini jadikan sebagai landasan dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, asasi, dan juga bekerja sama. Faktor yang keenam didukung oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Indonesia berpedoman kepada Pancasila dan menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti melindungi kepentingan rakyat, memiliki prinsip kesetaraan, stabilitas, dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Dan dalam pemerintahan yang stabil, membantu rakyat menjadi warga negara yang baik dan secara ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 3. Di soal ekonomi, pertumbuhan Indonesia sangat bagus dan dapat dibuktikan dengan Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-16 dunia dengan produk domestik bruto sebesar 1,12 US dollar triliun dan tertinggi di Asia Tenggara. Presiden Jokowi berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia dengan mendapatkan kepercayaan sebagai presidensi G20. Presiden Jokowi berhasil menjadikan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkembang secara pesat. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah ini seakan-akan tak ada habisnya. Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hutan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Juga kekayaan lama seperti barang tambang yang melimpah. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi dukungan yang menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat. Faktor yang terakhir menurut kelompok kami adalah faktor kepemimpinan. Saat ini Indonesia telah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tegas dan berani dan telah mengubah cara pandang negara lain terhadap Indonesia. Contohnya seperti Indonesia berani memasang badan ketika terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi beberapa waktu ini. Kita sebagai generasi muda perlu nih merefleksikan diri kita untuk bagaimana sih cara mempertahankan Indonesia agar lebih kuat. Ada juga nih cara-cara untuk mempertahankan Indonesia lebih kuat. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM di negeri kita ini. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik dan mental, akan berdampak positif. Tidak hanya terhadap peningkatan daya, tetapi juga kepada kemandirian bangsa ini.
Hal ini bisa digapai dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah penataan sistem pendidikan dengan secara menyeluruh. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompensasi, pembinaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pembinaan masyarakat, terutama generasi muda, untuk generasi yang kreatif, inovasi, dan berdaya saing tinggi. Memperkuat lembaga negara menjadi lebih kuat. Salah satu agar negara menjadi lebih kuat adalah membebaskan dirinya dari korupsi. Karena korupsi tidak hanya merugikan secara fisik, namun juga membuat mentalitas bangsa menjadi lebih buruk dan membuat negara menjadi lebih lemah. Banyak perusahaan asing yang akan rugi apabila pejabat Indonesia diduduki oleh pejabat yang bersih dan tidak bisa menerima suap. 3. Meningkatkan kemampuan ekspor. Impor yang lebih besar dari jumlah ekspor dapat menyebabkan defisit dari perdagangan sebuah negara. Impor memang dapat menstimulasi pertumbuhan negara, namun dengan minimnya ekspor berarti sebuah negara tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada pasar internasional. Membangun ekonomi dari bawah. Membangun perekonomian dilakukan dengan cara berhutang. Negara berkembang akan meminjam dana dari negara maju dengan jangka waktu pengembalian selama puluhan tahun. Hutang tersebut hanya bisa terbayar dari hasil ekspor. Merubah paradigma dari ekspor TKI menuju ekspor pengusaha. Jadi pada hanya mengirimkan TKI yang hanya bersifat sementara, lebih baik mendanai orang Indonesia agar mau menjadi pedagang atau pengusaha di luar negeri. Karena kebanyakan negara maju dan kuat untuk menguasai negara lainnya biasanya dengan mengirimkan para pengusahanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sangat mudah. Yang paling penting pemerintah mau bersungguh-sungguh, misalnya dengan memanfaatkan kantor-kantor kedutaan atau atas perdagangan di luar negeri. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang refleksi untuk Indonesia yang lebih kuat. Penting untuk kita sebagai agent of change untuk mempertahankan hingga membuat negara kita lebih kuat lagi. See you on the next vlog. Bye.